pendengar RRI, segera Anda akan mengikuti untuk ini dialog Makassar ini sama Dwi tadi Dwi Indonesia. Baik, terima kasih rekan Alfian dan pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi dalam dialog interaktif Makassar pagi ini. Memaknai 79 tahun RRI dan perannya dalam Pilkada, telah bersama kami langsung dari lobi RRI Makassar ada Pak Jaya Rukmantara SEMSI, Kepala Stasiun RRI Makassar. Kemudian ada Pak Irwan Ade Saputra juga dari Ketua KPID Makassar. Dan Pak Haji Syamsuddin ST atau yang akrab kita panggil dengan Pak Eko, Ketua Fans RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Bisa mic-nya Pak dipakai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini perjalanan 79 tahun RRI besok sudah puncaknya ya Pak Jaya ya. Bisa dijelaskan dulu nih Pak Jaya, dalam rangkaian menyambut 79 tahun RRI, apa saja ini kegiatan yang sudah dilakukan oleh RRI Makassar Pak Jaya? Silakan. Dwi Pak Dwi. RRI Makassar dalam rangka menjelang 11 September, karena ulang tahun RRI Makassar adalah 11 September, dan juga disampaikan bahwa sebagai Hari Radio Nasional. Jadi kami di Makassar melaksanakan kegiatan-kegiatan, dalam rangkaian kegiatan itu baik internal maupun eksternal kita laksanakan. Tema dari ulang tahun RRI tahun ini adalah relevan, berdampak, dan inspirasi keindonesiaan untuk Indonesia maju. Jadi kegiatan-kegiatan itu juga kami rangkaikan dengan tema yang juga ada. Di Makassar ada beberapa kegiatan baik internal di lingkungan angkasawan Angkasa RRI Makassar, juga eksternal kita melibatkan masyarakat, misalnya contohnya fun bike untuk umum, kemudian lomba mewarnai untuk anak-anak. Jadi kami ingin kegiatan ini berdampak kepada masyarakat sampai nanti pada 11 September itu adalah kegiatan tradisi kami. Di samping upacara kenaikan bendera, juga kami akan melakukan prosesi penyulutan obor yang memang setiap tahun dilaksanakan. Demikian. Baik. Nah, Pak Eko kan selaku ketua fans kan setiap event RRI ini terlibat begitu Pak Eko ya. Salah satunya juga kemarin pada saat kegiatan rangkaian hari ulang tahun RRI juga turut andil begitu dalam kegiatan kita. Bagaimana nih Pak Eko pengalamannya selama mengikuti rangkaian kegiatan kami nih Pak Eko? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Ketua RRI Makassar, kalau pengalaman saya dari awal ya, saya bergabung di RRI itu tahun 2016 sampai dengan saat ini. Sejak 2016 sampai sekarang sudah 8 tahun Pak jadi Ketua PENS, dan alhamdulillah belum ada yang mau. Padahal saya bilang kalau ada yang mau regenerasi silakan. Tapi dia masih mempercayakan kepada saya. Jadi pengalaman kita ini artinya setiap kegiatan-kegiatan RRI dalam rangka Hari Radio, PENS sangat dilibatkan. Kegiatan apa saja seperti lomba memasak, lomba karaoke, fun bike, lebih-lebih dengan umum. Itu saya kira sangat bagus untuk mendekatkan RRI dengan masyarakat. Tentunya lewat fans-fans yang menyuarakan ke masyarakat luar. Karena tidak semua masyarakat bisa tahu bahwa ada kegiatan di RRI, tentunya lewat fans. Disampaikan tetangganya, ayo kita misalnya fun bike, kan tidak dibatasi.
Itu barangkali jadi pengalaman kami ini untuk menjangkau masyarakat ini berdampak ke masyarakat. Saya kira kegiatan-kegiatan ini saya kira pertahankan. Baik, makasih Pak Eko. Saya ke Pak Ade dulu nih. 79 tahun perjalanan RRI ini, Pak Ade. Bagaimana melihat peran RRI sejauh ini, Pak? Oke, terima kasih. Alhamdulillah 79 tahun RRI ini bukan usia yang muda. RRI bersamai Republik Indonesia 79 tahun memang rentan waktu yang cukup kami melihatnya cukup panjang dan kemudian dinamika perkembangan kita berbangsa dan bernegara selalu ada RRI yang kemudian hadir menjadi saksi sejarah, menjadi corong menyampaikan aspirasi, informasi, edukasi dan hiburan bagi masyarakat. Dan kami dari KPD selaku regulator yang kemudian senantiasa melihat perkembangan industri penyiaran terkhusus radio, televisi dan radio terkhusus radio, memang kita melihat kondisi saat ini adalah kondisi yang tidak hanya RRI, hampir semua lembaga penyiaran baik TV, radio dan terkhusus radio memang dalam kondisi yang butuh ekstra effort untuk kemudian bertahan. Karena dengan kondisi seperti ini kami melihat inovasi dan kemudian hal-hal yang tetap menjaga pemirsa, menjaga pendengar itu penting. RRI alhamdulillah senantiasa juga hadir untuk kemudian memberi seperti yang kita sebagai tupoksinya, sebagai fungsinya memberikan informasi dan tetap berada pada koridornya. Dan sampai hari ini tuh kita masih melihat itu. Dan di Sulawesi Selatan memang salah satu barometer radio, ya bukan hanya di Sulawesi Selatan sih sebenarnya di seluruh Indonesia, di Makassar dan Sulawesi Selatan dan seluruh Indonesia, RRI senantiasa hadir sebagai garda terdepan dalam menyiarkan informasi-informasi yang edukatif, informasi-informasi yang bermanfaat, informasi-informasi bahkan hiburan yang kemudian tidak jauh melenceng dari apa yang kemudian kami selalu mengawasi dalam tanda kutip, memonitor siaran-siaran konten-konten yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, merupakan salah satu lembaga penyiaran, bukan karena kami di RRI, ini ya, merupakan lembaga penyiaran yang menjadi tauladan sebenarnya bagi teman-teman lembaga penyiaran yang lain yang ada di Sulawesi Selatan. Hal itu dilihat dari setiap tahun RRI mendapatkan penghargaan yang tentu penghargaan itu melihatnya tidak hanya 1-2 program, tapi penilaian-penilaian kami itu sepanjang tahun. Dan itu akan senantiasa, itu adalah sebentuk respons kami terhadap lembaga penyiaran terkait apa sih yang mereka lakukan di bersiar dalam selama ini, dan kemudian kami memberikan reward sebagai motivasi untuk kemudian senantiasa kembali pada hitanya radio, walaupun dengan itu tadi, dengan kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Tapi melihat inovasi yang kemudian dilakukan RRI hari ini dengan menggunakan multiplafon, ya kalau kita hari ini bersiar rasanya bukan di bukan di RRI kita, serasa di TVRI karena sudah di syuting. Tadi Mbak Dewi sudah sampaikan agak grogi juga biasanya cuman di studio, sekarang sudah disorot oleh kamera, dan itu adalah merupakan inovasi, merupakan hal-hal yang kemudian memang penting dilakukan dalam konteks bertahan dalam industri digitalisasi hari ini. Dan selama regulasi itu tetap dijalankan, why not, kenapa tidak untuk kemudian kita mengembangkan inspirasi-inspirasi, inovasi-inovasi yang kemudian menjadi apa yang kemudian diminati oleh pemirsa. Karena kan repot juga kalau kita bertahan dengan genre kita sedangkan
pemirsa sudah bergeser. Nah, kita harus mengikuti. Ya, terlalu Pak Eko adalah salah satu mungkin yang lebih paham bagaimana kemudian melihat RRI ini, lembaga penyiaran ini, atau bahkan radio-radio lain. Ya tentu ya kami yang mau mendengar, kami yang mau mendapatkan informasi ya tentu lembaga penyiarannya harus ikut. Nah kayak gitu, mengikut arus besar bagaimana pemirsa atau masyarakat mau melihat lembaga penyiaran ini. Itu mungkin Mbak. Baik. Nah, Pak Jaya melihat bahwa saat ini media penyiaran dikatakan sudah tidak baik-baik saja ya. Kita bersaing dengan media sosial yang perkembangannya sudah sangat cepat. Nah, bagaimana RRI beradaptasi nih Pak Jaya di era saat ini? Ya, baik. RRI memang sudah harus adaptif ya terkait dengan baik itu kemudian juga harus memiliki respon terhadap ada pergeseran atau perubahan pendengar di saat sekarang ini. Kemudian juga terkait juga teknologi. Di samping RRI memang sekarang ini juga harus meningkatkan konten, kualitas kontennya. Tetapi kita masuk di dalam platform digital. Kemudian juga multi platform yang bisa kita masukkan di dalam situ. Karena ini sudah menjadi tuntutan. Tetapi saya memang menginginkan juga RRI untuk tetap mempertahankan terestrial. Karena akan Pak Ade ini ya juga akan mengawal terus terestrial kita. Kalau RRI, kalau tadi dibilang tidak baik-baik saja, maka RRI harus memiliki inovasi yang kuat terkait itu. Menghadapi tantangan teknologi, kemudian perilaku, pergeseran para pendengar kita, apalagi di perkotaan mereka. Mungkin ya, ada beberapa anak muda kita tidak, atau di rumah kita sebagian di perkotaan itu tidak ada lagi radio transistor, radio kotak yang dimiliki seperti dulu gitu kan. Nah maka itu RRI berinovasi dengan membuat misalnya aplikasi-aplikasi, salah satunya RRI digital dan lain-lain. Sebetulnya untuk kalau multi platform itu sebetulnya untuk memperkaya layanan RRI itu saja sebetulnya. Jadi Kadwi kita harus tetap eksis, kita harus bisa tetap mempertahankan pendengarnya. Seperti Pak Eko ini itu dari tahun berapa sudah mendengarkan RRI, kemudian membentuk komunitas-komunitas, apakah itu di Pro 1, Pro 2 maupun Pro 4, itu bagian dari pelayanan kita sebenarnya. Juga meningkatkan, bukan hanya mempertahankan pendengar kita yang ada, tetapi kita meningkatkan juga. Karena itu beberapa penyiar itu Pak Ade menyebutkannya para pendengar dan pemirsa. Jadi itu bagian dari bagian di perkembangan yang ada gitu, bukan hanya pendengar tapi pemirsa seperti. Saya pikir itu, Bu. Baik, terima kasih Pak Jaya. Dan pendengar Anda dapat bergabung bersama kami juga melalui line telepon di 0821 3333 9440. Siaran kami juga dapat Anda saksikan melalui platform YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar. Saya ke Pak Eko nih. Pak Eko sudah lama mendengarkan RRI, tentu perubahan-perubahan yang dirasakan dari dulu mendengarnya lewat radio, kemudian sekarang beralih juga nontonnya secara streaming nih. Apa nih yang dirasakan Pak Eko? Ada perbedaan kah RRI dulu dan RRI sekarang nih Pak Eko? Ya kalau dibilang perbedaan pasti jelas lah. Karena memang kita dari kecil kan yang kenalnya radio itu RRI. Iya. Terutama kalau ada musabak itu Pak. Wah radio kan kalau punya radio dulu kan sudah menengah ke atas. Ya. Jadi kalau ada acara-acara yang disiarkan langsung oleh RRI nasional misalnya musabakah, wah berkumpul orang itu. Sekarang ini kan sudah terjawab, artinya RRI sudah menjawab bahwa mengikuti perkembangan, terutama dalam
apa namanya RRI digital ya, dulu kan RRI Play, sekarang berkembang menjadi RRI digital. Itu saya lihat lebih bagus ketika RRI Play berganti ke RRI digital, jauh lebih mudah kita untuk kita mencari siaran apa kita butuh. Ya. Itu perkembangan yang sangat signifikan, dan yang ada lagi yang ini ya mengenai media sosial. Itu sudah masuk juga dari Facebook, dari YouTube, dan terakhir ini saya monitor ada di TikTok. Alhamdulillah, kebetulan saya penggiat TikTok. Dan itu kan gini, jadi masyarakat itu kan dulu ini kan kita bawa radio, kalau mendengar radio sekarang kan sudah di HP sudah bisa. Dengan mengikuti perkembangan teknologi RRI ini, saya kira untuk mendekatkan masyarakat dengan RRI ini saya kira sudah terjawab dengan kondisi saat ini. Iya. Baik. Nah, Pak Ade, melihat RRI yang sudah semakin mengikuti tren ya, ada di aplikasi, kemudian masuk ke ranah media sosial, bahkan di TikTok. Ini apakah tren ini bisa begitu menjadi rujukan mungkin bagi media penyiaran lainnya nih? Oke. Radio sekarang mendefinisikan radio tidak hanya sebagai perangkat. Ya itu tadi yang seperti yang disampaikan untuk transmitter yang kemudian kita hanya mau sebagai perangkat alat mendengarkan siaran. Namun ternyata radio, konten-konten radio, apalagi dengan hadirnya tadi pelayanan multiplatform, ada radio digital, RRI digital, itu kemudian merevisi radio itu kemudian sebagai alat penyaluran informasi hampir semua melalui media-media informasi dengan kemajuan teknologi. Dan kemudian apakah kemudian ini bisa dilihat atau duplikasi oleh teman-teman? Ya tentu harus, karena melihat kalau mau bertahan ya jalannya seperti itu, harus seperti itu. Dan memang saya melihatnya juga teman-teman lembaga penyiaran yang lain, radio-radio khususnya sudah bergerak ke situ. Karena kalau dia berharap dengan terestrialnya, berharap dengan bekerja konvensional, itu akan ketinggalan. Karena ya tentu kalau kita berada pada sekumpul, saya kalau ada ngobrol, berdiskusi dan ada audiens, pertama yang saya tanya, sudah keadaan nonton TV atau dengar radio hari ini, tentu pasti akan mayoritas akan menjawab belum, karena itu tadi ya. Tapi radio, apalagi radio yang betul-betul memang menggunakan perangkat, ya tentu saya dengar radio hanya di mobil pada saat di jalan, itu pun kebanyakan lagu dan sebagainya. Ini kebiasaan-kebiasaan kita. Tapi dengan hadirnya multiplatform ini, orang semua sudah bergerak ke situ. Mau dengar RRI tidak mesti harus putar perangkat, bisa lewat YouTube ternyata, bisa lewat TikTok ternyata, bisa lewat Facebook ternyata, dan itu ada perkembangan. Dan kalau bicara duplikasi, ini adalah memang dalam teori komunikasi modern hari ini, radio harus bergerak ke situ, karena kalau tidak akan ketinggalan gitu. Baik, kita terima telepon, silakan 082133339440. Selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Di. Iya, silakan, Bunda Sofia. Iya betul. Silakan Bunda. Oh ya, saya bersama ke Bapak Kepala Stasiun RRI Makassar, Bapak Jaya Rupansara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, RRI adalah rumah rakyat Indonesia. Hal ini dicanangkan pertama oleh Ibu Niken. Ibu Niken itu ketika berkunjung ke Kabupaten Pangkep, saya cuma lupa tahun berapa, ketika itu disitulah disampaikan bahwa RRI adalah rumah rakyat Indonesia. Untuk itu izinkan masyarakat, izinkan rakyat masuk ke rumahnya sendiri. Tidak boleh ada dihalangi, tidak boleh ada sesuatu yang membuat kecewa pendengarnya. Ya seperti itu Pak, saya mohon maaf. Kemudian kalau saya mau mengatakan bahwa separuh dari usia saya itu Pak jadi pendengar radio, karena ketika ibunya Melani
tahun 1970-an jadi penyiar itu saya sudah mulai mendengarkan RRI. Bahkan pedoman acara saya Pak itu tahun Agustus September 1975 ini saya masih simpan. Ya, RRI Nusantara Satu Ujung Pandang itu disertakan gelombangnya. Gelombang 31,41, 60,18, 63,56, 93,34 dan 120,48 meter. Seperti itu Pak. Jadi seiring berkembangnya zaman, sekarang beralih ke digital, itu yang tertinggal. Nah ini yang banyak dirindukan oleh masyarakat di pelosok pedesaan Pak. Seperti itu. Jadi karena inginnya mereka bagaimana cara agar bisa kembali pemancar AM, AMW itu bisa mengudara kembali untuk membantu para petani. Karena petani di pedesaan itu, Pak, ada teman saya, kalau dia sementara mencangkul itu radionya diganti di pohon. Jadi sementara mencangkul itu dia dengar juga radio. Tapi dia bilang sekarang sudah tidak bisa. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, ini saya walaupun hanya pendengar yang separuh dari usia saya jadi pendengar radio, namun saya tetap berusaha untuk menjaga marwahnya RRI. Saya tidak mau berkata-kata yang tidak sopan, yang tidak santun di udara, dan saya tidak mau terlibat ada perselisihan dan lain-lain sebagainya. Itu yang selalu saya jaga Pak. Bagaimanapun juga, walaupun ada yang tidak senang ke saya tetap berkunjung ke RRI seperti itu Pak. Itu untuk Bapak Kesta ya. Kemudian saya ke KPID. Pada tahun-tahun 4-5 tahun lalu kalau saya tidak salah, setiap ada evaluasi siaran itu mengundang pendengar untuk menyampaikan mungkin ada mendengarkan siaran radio seperti ini dan kita mengharapkan laporannya. Nah dulu itu Pak, ketika awal zamannya Pak Aswar Anas itu jadi ketua KPID, itu saya selalu dapat undangan. Kemudian saya diberilah formulir aduan publik. Formulir aduan publik diminta dibagikan kepada masyarakat apabila Anda mendengarkan siaran radio atau televisi atau TV kabel yang tidak sesuai dengan aturan-aturan. Jadi itu minta dilaporkan seperti itu Pak. Nah pertanyaan saya untuk Bapak dari KPID, apa sebabnya sehingga tidak lagi mengundang pendengar? Karena saya lihat berseliweran di medsos, sekarang KPID yang berkunjung ke radio, ke stasiun radio Pak ya, itu yang saya tonton yang berapa hari terakhir ini. Jadi itu pertanyaan saya. Baik. Yang kedua, kemudian yang ketiga kepada Pak Eko sebagai ketua PEN. Silakan. Iya, silakan mudah. Narasumber ya Mbak Dwi ya. Ya. Kemudian saya ke Pak Hadiko yang lebih senang kalau disebutnya, lebih akrab kalau kita menyebutnya sebagai Haji Eko. Saya salut kepada Bapak dan seperti yang pernah saya sarankan ketika ada evaluasi siaran, karena selalu disebut itu ketua PEN Pro 4 RRI Makassar. Namun pada saat itu saya sarankan sebaiknya jangan hanya dikatakan bahwa ketua PEN Pro 4. Karena di RRI itu bukan hanya Pro 4, tapi ada Pro 1 dan Pro 2. Tapi itu di Pro 2 itu kan jiwanya jiwa remaja ya. Jadi sekali lagi saya salut buat Pak Eko. Ada yang kirim itu ke saya Pak Eko ya. Tapi tidak elok kalau saya menyampaikan di sini. Nantilah kalau kita bertemu baru saya akan sampaikan. Dan ada seperti ada yang minta tadi Mbak Dwi ya, bagaimana pengadaan baju kaos, ya baju seragam untuk pendengar atau fans atau dan lain sebagainya. Itu Dwi yang menyampaikan kepada Pak Eko. Saya kira itu dari saya Mbak Dwi ya, Pak Haji Eko, kemudian Pak siapa tadi Pak dari KPID? Ada Pak Ade dari KPID. Oh Pak Ade dari KPID, kemudian ke Pak Kepala Stasiun RRI Makassar. Saya mohon maaf apabila ada salah. Sekali lagi sekali di udara 79 tahun RRI. Baik, terima kasih Bunda Sofi, ini semua dapat bagian nih.
Dari Pak Jaya dulu nih, banyak yang meminta diadakan kembali MW Pak, ini terkait dengan jangkauan siaran kita mungkin ya di pelosok-pelosok daerah dan juga mungkin untuk pendengar kita yang tidak menggunakan smartphone. Nah ini gimana Pak untuk pendengar-pendengar kita, apakah ada mungkin pemancar-pemancar bantuan yang bisa menjangkau daerah sana Pak? Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih juga untuk Ibu Sofi. Bunda Sofi ya, Ibu Sofi. Masukannya. RRI sebetulnya memang selalu ingin meningkatkan coverage area di seluruh Sulawesi Selatan karena RRI Makassar ini wilayah kerjanya adalah seluruh Sulawesi Selatan. Dan sekarang ini kita dilayani oleh FM karena FM itu ada kelebihannya. Pertama dengan suara yang clear, clear. Ya. Kemudian juga sekarang ini juga telah menjangkau sekitar 85% kita dalam coverage area dan kita juga melakukan kerjasama yang sekarang ini misalnya kerjasama dengan Telkom. Bagaimana kita bisa menempatkan pemancar-pemancar kita di tower-towernya Telkom. Jadi sudah ada kerjasama. Kemudian dengan TVRI di seluruh Sulawesi Selatan. Dan terkait dengan MW tadi yang disampaikan itu, memang kelebihan MW itu adalah bisa menjangkau tanpa dia sifatnya fleksibel. Jadi bisa langsung itu akan memperkuat kita. Dan memang sudah diprogramkan untuk ada beberapa pemancar-pemancar MW kita agar masuk ke nanti wilayah-wilayah blank spot itu terkait dengan bagaimana kita bisa menjangkau ya paling tidak mendekati 100% untuk wilayah Sulawesi Selatan. Saya pikir itu mudah-mudahan kita punya lahan pemancar itu di Bontosunggu dan Pro di situ juga ada pemancar Pro 3 yang kita menggunakan FM dan ada juga pemancar yang memang masih ada bermasalah di MW di lahan Bontosunggu dan mudah-mudahan kita sudah menawarkan juga kantor pusat untuk memperbaiki, bahkan kita sudah juga menawarkan kepada siaran luar negeri untuk bisa merelokasi dari Cimanggis, Jawa Barat itu yang untuk di Bontosunggu yang kita sudah tawarkan. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik dan sukses. Kita tunggu ya Pak Jaya ya, ini untuk pendengar setia melalui MW gitu. Saya ke Pak Ade dulu nih, kontribusi masyarakat nih Pak Ade. Tentu tadi kan evaluasi penyiar itu seperti apa? Oke, terima kasih Mbak siapa namanya? Mbak Sofi, Bu Sofi. Bu Sofi, Bunda Sofi. Kayaknya memang selain pendengar setia RRI juga pemantau KPID karena sampai medsosnya ketahuan bahwa akhir-akhir ini memang kita sedang mengadakan kunjungan ke beberapa lembaga penyiaran, termasuk kemarin kita ke RRI dan TVRI dan lembaga penyiaran swasta lainnya. Evaluasi dengar pendapat, nah itu mungkin yang beberapa waktu lalu masih ada di KPID dan melibatkan selain selain stakeholder penyiaran itu sendiri juga pemirsa atau pendengar dilibatkan bagaimana memberi masukan terkait perpanjangan atau pengurusan izin suatu lembaga penyiaran. Cuman karena regulasi KPI dan Kominfo yang kemudian berubah, perizinan itu sekarang sudah kembali diambil oleh pusat melalui satu pintu di OSS. Jadi nyaris memang perizinan itu sudah tidak lagi ada di ranah KPID, di KPI dan KPID. Perizinan itu sudah diambil oleh Kominfo dan kemudian kami hanya bagaimana pengawasan konten siaran. Namun dalam terkait bagaimana kemudian form pengisian aduan masyarakat itu masih ada sebenarnya. Cuman
secara manual kita coba bergerak juga ke digitalisasi. Kita sudah punya EKPID dan kita senantiasa sosialisasi itu. Jikalau ada temuan masyarakat terkait konten-konten siaran yang kemudian tidak sesuai dengan P3SPS atau tidak sesuai dengan norma-norma etika kita di bermasyarakat dalam konteks sosial, itu bisa baik lembaga penyiaran radio, televisi maupun TV kabel itu bisa menyampaikan langsung aduannya melalui EKPID atau ada nomor telepon di website kami dan juga atau bisa langsung ke KPID. Dan juga selain itu kita punya forum masyarakat peduli penyiaran sehat yang di dalamnya adalah di setiap kabupaten itu kita bekerja sama dengan Kominfo bersama dengan kepala daerah masing-masing untuk ya, dan juga beberapa kampus, dan akhir-akhir ini kita juga literasi kepada sekolah-sekolah. Ada Ghost to School dan Ghost to Campus meliterasi masyarakat dan kemudian pelajar mahasiswa untuk kemudian sama-sama melihat, mendengar konten-konten yang ada di lembaga penyiaran, karena ya kita ketahui keterbatasan KPID dalam memonitor seluruh lembaga penyiaran dengan wilayah Sulawesi Selatan. RRI saja tadi masih untuk menyiarkan butuh perangkat, apalagi kami KPID untuk kemudian mendengar siaran teman-teman, memantau siaran di Luwu Timur, di Toraja, di Selayar. Itu kita belum punya teknologi yang kemudian ya kalau bersiar di streaming atau di platform digital mungkin bisa, cuman kan ranahnya kita ini masih di undang-undang penyiaran yang lama yang masih berlaku sekarang, itu belum bisa kita ya termasuk RRI kalau dia bersiar di YouTube itu kami tidak punya kewenangan untuk kemudian memantau. Ya karena kita masih free to air yang menggunakan terestrial sehingga kewenangannya itu yang terbatas. Dengan kewenangan yang terbatas, dengan sumber daya yang terbatas, teknologi yang terbatas, ya kita perlu berinovasi juga teman-teman di KPD untuk bagaimana kemudian menghadirkan masyarakat aktif berpartisipasi dalam aduan-aduan masyarakat atau temuan-temuan masyarakat, karena di KPID itu selain memonitor langsung juga kita berharap ada aduan masyarakat terkait apa yang soal kenapa KPID yang ke lembaga penyiaran itu tadi pertanyaannya juga ya, karena memang kita tidak mau ya, biasanya kalau yang dipanggil KPID itu karena kan sudah tidak ada evaluasi dengar pendapat nih, biasanya yang dipanggil itu biasanya dalam tanda kutip ada pelanggarannya, ada sesuatu. Ada sesuatu gitu ya. Karena alhamdulillah di Sulsel ini tidak ya, hampir tiap hari sampai sekarang teman-teman tim monitoring kami bekerja 24 jam untuk memonitor, dan temuan-temuan yang substansial tidak jarang sekali, bahkan beberapa waktu ini tidak ada. Makanya kita jarang memanggil lembaga penyiaran. Karena biasanya stigmanya kalau dipanggil ke KPID pasti ada sesuatu. Sekarang kita balik, kita yang bersilaturahmi ke lembaga penyiaran supaya tetap ada interaksi, ada silaturahmi dan sebagainya. Mendengar, makanya kemarin kita ke lembaga penyiaran mendengar apa sih yang terjadi, bukan hanya rumors, bukan hanya membaca di media dan sebagainya. Kita mau mendengar langsung tantangan dan peluang-peluang apa yang kemudian bisa disinergikan dengan KPID. Kami di KPID tidak mau hadir hanya sebagai pemantau atau pengawas saja. Tidak hadir itu, kita mau bagaimana kemudian eksistensi, karena bagaimanapun kalau lembaga penyiaran radio televisi hilang ya otomatis KPID juga nggak ada gitu. Jadi menjaga eksistensi lembaga penyiaran itu penting bagi kami, sehingga apa yang kemudian teman-teman lakukan kami akan selalu support sesuai dengan tupoksi kami. Begitu Mbak Dwi. Terima kasih Pak Ade. Nah saya ke Pak Eko nih. Mungkin banyak di luar sana juga pendengarnya kita nih Pak Eko yang mau nih bergabung dengan komunitas fans RRI Makassar ini. Ada mungkin platform grup dari Pak Eko ini yang bisa diberitahukan kepada pendengar kita saat ini supaya bisa bergabung begitu kan.
rata-rata yang bergabung masih seputaran Iya, iya. Sulsel ya Pak Eko ya. Mungkin Iya. ada yang di luar Sulsel yang tidak sempat datang ke RRI tapi juga merupakan fans setia RRI ini Pak Eko. Jadi selama ini kita menggunakan media WhatsApp ya, itu kita jadikan media untuk mendekatkan para fans yang ada di Sulawesi Selatan ini dan Sulawesi Barat. Nah, itu yang kita lakukan sekarang. Jadi teman-teman yang mau bergabung, biasanya kan dari penyiar itu yang pada saat dia menyiar bahwa silakan kirim nomornya kan adminnya kan ada di Benar, sini, benar. adminnya ada di sini. Jadi supaya dia bisa memonitor kegiatan selain kalau dia misalnya gini, ada acara misalnya sebentar seperti acara ini kan dia bisa sampaikan lewat WA, sehingga dia sudah standby. Oke. Ya sudah banyak juga yang bergabung di situ dan adminnya ada di sini. Di Makassar. Dari pihak RRI. Oh. Dari pihak RRI untuk mendekatkan antara fans dengan RRI. Nah ini ada juga tadi sempat disinggung Bunda Sofi masalah seragam, tapi nanti kita bahas di belakang iya. layar ya Di belakang Pak Eko. layar itu, ya. Baik, Karena di sini ada yang mau bertanya mungkin audiens Iya. kita dengan Pak Jaya, Pak Ade atau Pak Eko mungkin bisa silakan dengan siapa dari mana? Bisa langsung atau ke sini aja deh supaya bisa Iya. masuk ke kamera juga nih. ya. Oh bisa. Oke, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaim Akil Nur Salim, mahasiswa magang, mahasiswa magang dari UIN Alun Makassar. Yang ingin saya tanyakan ini menyangkut keresahan saya sebagai kaula muda. Ya. Ya. Dimana kalau kita bertanya sekarang pada mungkin banyakkan generasi sekarang bahwa apakah sudah mendengar radio hari ini, mungkin hampir semua pasti jawabannya bilang belum, bahkan jangan radio Bapak Ibu, bahkan televisi pun mungkin sudah hampir jarang untuk ditonton, Ya. jarang ditonton. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana langkah RRI sendiri ini untuk bisa menarik minat kaula muda kembali untuk segera untuk kembali mendengarkan radio. Karena mungkin kebanyakan kaula muda juga berpikir bahwa mendengar radio itu ketinggalan zaman, katro atau mungkin dan lain sebagainya. Ini menjadi tantangan juga buat media terutama di radio itu sendiri, bahwa bagaimana bisa menumbuhkan bahwa mendengar radio itu tidak seperti itu. Mendengar radio itu memang keren gitu. Mungkin itu saja mungkin saya ingin tanyakan, bagaimana langkah RRI untuk bisa menarik kembali kaula muda atau pendengar muda untuk mendengarkan kembali radio seperti itu. Baik, silakan Terima Pak kasih. Jaya. Terima kasih ya. Inilah yang tadi disampaikan oleh Pak Ade terkait dengan tantangan-tantangan di bagaimana aktivitas di radio, kegiatan-kegiatan di radio, dan banyak orang meninggalkan. Karena itu yang tadi saya sampaikan juga, RRI perlu memiliki inovasi yang luar biasa untuk bagaimana bisa bukan hanya tadi saya sampaikan bukan hanya mempertahankan pendengar-pendengar RRI yang tadi diwakili Pak Eko mungkin, tetapi meningkatkan. Nah, meningkatkan ini tentu di berbagai spesifikasi siaran kita, kemudian juga terkait dengan usia. Jadi ada pilihan RRI, salah satunya adalah misalnya di anak-anak muda ini ada di Pro 2. Kemudian yang umum di Pro 1, kemudian tetap kita mempertahankan Pro 4 sebagai siaran budaya. Karena bagaimanapun RRI juga harus mengangkat kearifan lokal. Nah, terkait bagaimana meningkatkan yang tadi, bukannya meningkatkan agar minat para anak-anak muda ini bisa mendengar radio, pilihannya itu tadi RRI masuk di platform, digital platform. Jadi multi platform itu kita lakukan, kemudian juga aplikasi terkait dengan RRI digital. Karena itu tadi saya sampaikan juga terkait dengan
bagainya sudah di perkotaan, kemudian anak-anak muda sudah tidak memiliki radio transistor. Maka dari itu RRI harus membuat aplikasi dengan tagline yang sudah kita buat, yaitu radio ada di ujung jari Anda. Artinya di handphone kita, smartphone kita sudah, itu salah satu inovasi kita bagaimana bisa menarik. Di samping juga kita meningkatkan kualitas konten. Yang tadi mungkin teman-teman, cuman bedanya adalah medianya aja. Dulu media radio, ada radio transistor, tetapi mungkin sekarang Anda sudah di genggaman Anda gitu. Nah itu yang salah satu yang bisa kita meningkatkan dan minat. Karena bagaimanapun RRI berinovasi, maka basicnya ada radio. Dan mohon maaf anak-anak muda, kita juga tidak meninggalkan terestrial, karena itu sudah menjadi kewajiban RRI untuk memberikan layanan yang lebih luas, bukan sekadar di perkotaan, tetapi di pedesaan, di gunung-gunung, di pesisir, kemudian di pulau-pulau, karena Sulawesi Selatan itu ada berbanyak pulau-pulau juga yang harus kita layani. Jadi pelayanan RRI itu bukan hanya dari anak-anak, anak muda dan semua. Pilihannya adalah kita bisa mendengar radio dengan misalnya di aplikasi RRI Digital. Saya pikir baik. itu. Nah ini kalau berbicara tentang anak muda, sekarang kan dekat-dekat ini mau pilkada nih Pak. Nah tentunya banyak anak-anak muda pemilih pemula nih yang nantinya juga turut berpartisipasi di event ini. Nah kalau dari RRI kan beberapa waktu lalu pada saat Pilpres kita ada GCM ya Pak ya, Gerakan Cerdas Memilih, yang menargetkan anak-anak muda seperti Zaum ini. Nah kalau untuk dari Pak Ade sendiri nih, untuk regulasi ataupun mungkin seperti apa sih regulasi penyiaran pilkada di media penyiaran itu seperti apa nih Pak? Kami di KPI dalam gugus tugas pengawasan penyiaran bersama KPU dan Bawaslu bersama Dewan Pers. Memang kami di KPID itu KPI sudah mengeluarkan PKPI nomor 4 kalau nggak salah di 2024 tentang bagaimana berkampanye melalui lembaga penyiaran, dan itu sesuai dengan PKPU kampanye oleh KPU, dan itu kami sudah edarkan ke seluruh lembaga penyiaran. Ya kami beberapa hari terakhir ini memang fokusnya bagaimana kemudian meminta seluruh lembaga penyiaran, ya kalau RRI lah pasti akan lebih ini, tapi teman-teman lembaga penyiaran swasta yang ada terkhusus di lembaga penyiaran kayak TV kabel yang lembaga penyiaran berlangganan, itu biasanya mereka harus adil dalam menyampaikan memperkenalkan kandidat, pasangan calon ataupun visi misi. Tidak boleh ada yang mendominasi sesuai dengan PKPI yang ada, PKPI dan PKPU yang sudah kami sudah sebarluaskan ke seluruh lembaga penyiaran. Jadi momentum pilkada ini sebenarnya memang momentum yang cukup strategis untuk lembaga penyiaran, media dan lembaga penyiaran, karena tentu mempublikasi, mengkampanyekan diri atau menyebarluaskan visi misi, memperkenalkan pasangan calon tentu butuh media, butuh campur tangan media, baik lembaga penyiaran maupun media-media lain, online dan sebagainya, untuk menyampaikan hal-hal baik tentang pasangan calon, hal-hal baik tentang visi misi mereka ke halayak, ke publik. Peran strategis ini sebenarnya dimanfaatkan untuk tumbuh bangkitnya lembaga penyiaran khusus. Kan kalau media online, media konvensional lainnya mungkin dengan yang apalagi yang mereka yang
basisnya ke platform digital, tentu bisa bertahan lebih cepat. Dan ini kami berharap sebenarnya KPU, Bawaslu memberdayakan teman-teman lembaga penyiaran untuk kemudian di momentum ini tahun pemilu 2024, baik kemarin pemilu di Pilpres, pemilu caleg maupun DPD dan sebagainya, dan kemudian di November nanti ini ada pilkada. Ini menjadi momentum yang cukup strategis untuk tumbuh bangkitnya kembali lembaga penyiaran. Karena kenapa? Di sini pasangan calon, partai politik, dan juga KPU punya kepentingan yang cukup strategis untuk memakai jasa lembaga penyiaran. Namun di sisi lain juga kami berharap lembaga penyiaran ini menyampaikan porsi yang adil dan cukup merata bagi mereka pasangan calon. Jangan ada yang istimewakan. Ya mungkin karena ada kepentingan lain, ya bukan juga kita menghalangi teman-teman untuk kemudian mendapatkan kue dalam konteks bisnis ya, karena kan industri penyiaran adalah bicara soal bisnis. Anda dapat apa dan bagaimana kemudian kami bekerja, tapi juga tidak berada pada posisi mendominasi atau memonopoli konten-konten atau jam-jam siaran terhadap satu kandidat. Itu juga yang sebenarnya, karena biar bagaimanapun lembaga penyiaran ini adalah lembaga penyiaran yang punya publik, tentu publik berhak untuk mendapatkan informasi yang berimbang, informasi yang betul-betul tidak terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan dominasi seperti itu. Sehingga sebenarnya momentum ini juga buat pemilih pemula, kita kembali ke situ, pemilih pemula, kami juga meliterasi adik-adik mahasiswa maupun adik-adik pelajar untuk kemudian dalam momentum ini ya tentu ada satu yang paling penting sebenarnya soal lembaga penyiaran dengan lembaga atau platform digital lainnya. Trust level atau tingkat kepercayaan ini perlu ya sebenarnya kita sama-sama edukasi ke masyarakat bahwa apa yang dihasilkan, konten-konten yang diproduksi oleh lembaga penyiaran atau media-media yang terregister itu tingkat kepercayaannya, tingkat kebenaran informasinya atau juga hiburan-hiburannya tentu selalu ada batasan, ada rules, ada regulasi yang mereka pakai. Ya teman-teman di RRI, TVRI atau lembaga penyiaran swasta lain tentu ketika memproduksi sesuatu tentu memperhatikan P3SPS, tentu teman-teman di media online atau media konvensional lainnya tentu menggunakan undang-undang jurnalistik, bagaimana kode etik dan sebagainya. Sedangkan informasi atau konten-konten yang didapatkan di platform digital biasanya itu tidak bertanggung jawab, terlalu banyak hoax dan sebagainya. Untuk media verifikatif tentu biasanya kami ada kejadian dan ini hasil hasil survei atau hasil penelitian bahwa trust level, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyiaran itu masih cukup tinggi. Ini sebenarnya yang menjadi harapan kita untuk tumbuh berkembangnya lembaga penyiaran ke depan. Karena kenapa? Ketika orang nonton di TikTok, nonton di Facebook sesuatu informasi itu oke, dia nonton, dia baca, tapi untuk percaya belum. Ketika sudah tampil, sudah ada di RRI, beritanya, atau sudah ada televisi, sudah betul. Akhirnya lembaga penyiaran ini menjadi media yang memverifikasi kebenaran informasi. Dan di situ harapan kita untuk kemudian mengedukasi masyarakat bahwa ayo kembali ke TV, ayo kembali ke radio, bahwa ternyata apa yang kita dapatkan di televisi dan radio ini masih bertanggung jawab. Tidak sesuatu yang bisa menjerumuskan kita pada hal yang tidak tidak bertanggung jawab. Nah, itu sebenarnya penting kita sampaikan ke adik-adik generasi Z, generasi milenial hari ini, bahwa ya Anda mau menjadi masyarakat yang cerdas,
ya tentu harus punya media informasi yang cerdas pula. Dan itu untuk sekarang ini ada di lembaga penyiaran televisi dan radio. Karena di luar sana banyak informasi yang tidak bertanggung jawab. Bisa jadi Anda terjerumus pada informasi-informasi yang menyesatkan nantinya. Itu salah satu kampanye kami ke masyarakat. Itu Baik, mungkin Mbak makasih Dwi. Pak Ade. Ke Pak Jaya di terakhir Pak Jaya, karena waktu kita sudah mepet. Kembali ke trust level, bagaimana RRI bisa berkomitmen kepada trust level itu dalam pilkada ini Pak? RRI memiliki peran sentral dalam menyediakan informasi. Ini dalam konteks pilkada. Karena RRI juga bertanggung jawab juga untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan RRI itu tahapan dari awal dari calon, ya Pak, calon, kemudian dari tahapan pemilihan sampai pada hasil pilkada itu harus terinformasikan secara transparan. Jadi itu salah satu komitmen RRI. Kemudian juga RRI juga harus memberikan pemahaman kepada para pemilih, kepercayaan atas terkait dengan liputan pilkada. Karena ini sangat penting tadi yang sudah disampaikan bahwa harusnya para pendengar nanti di RRI itu akan percaya dengan apa yang disampaikan oleh RRI dari tahapan-tahapan itu, termasuk peliputan yang adil. Adil artinya bahwa tidak memihak, memberikan porsi yang sama kepada pasangan-pasangan. Jadi itu bagaimana RRI berkomitmen untuk memberi kepercayaan dalam tahapan pemilu. Baik, terakhir Pak Eko, di jelang usia 79 tahun RRI, apa nih sebagai perwakilan ya dari fans RRI Makassar, apa nih yang ingin disampaikan kepada RRI menutup kebersamaan kita di hari ini Pak? Baik, terima kasih. Dalam rangka Dirgahayu Hari Radio yang ke-79, saya kira kita berkomitmen bahwa ke depan semakin bagus. Menjawab pertanyaan Ade ini barangkali sudah ada sebenarnya siapa yang namanya tadi dari mahasiswa, sudah ada sarananya untuk memperkenalkan radio ini ke kaula muda ya. Cuma barangkali yang kurang sosialisasi penggunaan RRI digital ini Pak. Perlu barangkali digenjotkan, kalau perlu dibuat suatu event acara untuk memang acaranya itu untuk itu, artinya kita RRI Play kita masyarakatkan. Jadi misalnya gini, apakah semua pegawai RRI ini sudah menggunakan RRI Play? Jangan-jangan RRI sendiri tidak pakai. Kemudian mahasiswa yang magang di sini, kalau perlu dijadikan persyaratan minimal 10 anggota keluargamu mendownload. Bisa saja. Artinya ini supaya kita lebih masyarakat. Kalau fans kita sudah alhamdulillah sudah RRI digital semua. Itu barangkali yang perlu diincarkan, bagaimana memasyarakat mensosialisasikan agar RRI Play ini bisa, RRI digital ini bisa memasyarakat lebih cepat. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko, Pak Jaya, Pak Adi kebersamaannya dengan Prosat RRI Makassar dan pendengar. Kami cukupkan kebersamaan kita dalam dialog interaktif Makassar pagi ini memaknai 79 tahun RRI dan juga perannya dalam pilkada. Kita bertemu di dialog interaktif berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwa.